Jadi pas dia keplitek gitu, lututnya di dalam, terus sakitnya tuh sampai kepala. Makanya aku kayak, aduh. Ditekuk tuh nggak bisa, aku jalan pincang aja sebulan. Hai Zara, apa kabar? Baik, Kak. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana, kamu di rumah aja terus ya? Iya, sekarang di rumah aja. Di Bandung sekarang? Aku di Bandung, karena emang keluarga besar sebenarnya di Bandung kan. Udah sejak kapan di Bandung? Waduh, udah lumayan lama sih. Mau masuk 3 minggu kayaknya. Lama juga ya, hampir sebulan. Lumayan. Terus Iya, hampir. Atau udah ya, aku nggak tahu. Aku sampai lupa loh, Kak. kamu selama work from home gitu di rumah terus atau masih ada kegiatan yang nggak bisa kamu tinggal? Aku selama ini emang di rumah aja, paling waktu itu sekali untuk syuting, untuk take video, tapi bareng keluarga aku doang. Paling kita kayak pindah ke villa gitu, tapi balik lagi ke rumah langsung. Terus kamu ngapain aja selama di rumah? Apa nggak? Gak tau banget, mati gaya. Masih sibuk banget. Iya, sekarang tuh paling aku kerjanya kalau nggak nonton drama, baca skrip, udah gitu doang. Oh ya, ngomong-ngomong, film Virgo and the Sparklings kan baru-baru ini baru aja ya ngumumin cast-nya. Kamu excited banget nih pasti sama project ini? Pastilah, karena ini project yang sebenarnya aku tunggu-tunggu banget dari tahun lalu. Dari sebelum filmku yang terakhir. Jadi kayak, aduh ini film action pertama aku nih, bisa nggak ya? Atau ngebayangin itu bisa berantem nggak ya? Gitu. Terus kamu sempet kesusahan nggak sih untuk sembunyiin cast-cast dan pemeran yang lain tuh? Karena kan hype-nya tinggi banget kan, setauku. Alhamdulillah. Kalau kesusahan untuk nyembunyiin, kadang tuh hampir lupa untuk IG story kalau misalnya lagi reading atau lagi apa, kayak, hai guys, lupa nggak boleh pasti. Iya. Kamu sebelumnya udah kenal sama cast-cast yang lain sebelum turun di project ini? Kalau sama kenal deket paling sama teman Sparklingsku, Asyira Zanita. Selain karena kita pernah satu sekolah, kita pernah emang satu lingkungan teman-teman. Terus sama Rebecca Clover juga emang kita udah deket banget. Sama Satin Zanita baru ketemu di project ini. Dan kalau sama Scorpion Sisters-nya, paling sama Brian sama Mawar cuman saling tahu aja. Sama Brian kenal sih. Terus kalau sama sisanya aku baru kenal banget di project ini. Terus kamu gimana caranya nih membangun chemistry sama sesama cast gitu? Awalnya pas pertama kali ketemu, kayak kita di Sparklings dulu kan, pertama kali ketemu sama Sasmi, manajer kita, si Rebecca. Jadi pas lagi awal-awal ketemu tuh disuruh kayak ngobrol aja gitu biar nyambung. Karena chemistry kita tuh masih kaku banget awal-awal, kayak yang mau nanya makan yuk aja tuh mikir gitu. Sampai akhirnya Asyira kan emang orangnya tuh heboh sama kayak aku kan. Jadi kita berdua yang kayak berusaha mencairkan suasana sampai akhirnya semuanya tuh udah sampai sekarang kita punya grup berempat. Dan di grup itu tuh semua hal diomongin. Jadi rahasia satu sama lain udah pegang, terus happy bareng, kayak kita punya barang samaan bareng. Jadi sekarang pun dari jarak jauh hubungan kita nggak putus, karena siapa tahu setelah kelar pandemik ini kita bisa langsung syuting, terus kitanya juga udah lumayan matang chemistry-nya kan, who knows. Oh my god, jadi semakin nggak sabar ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kamu bilang kalau ini kan film action pertama kamu juga pasti deg-degan kan? Gimana nih nanti mau ngelapin koreografi actionnya gitu. Kamu persiapannya apa aja sih? Mungkin ada workout, ada latihan, training untuk koreografinya gitu, gimana? Jadi waktu awal-awal dikasih tahu akan ada workshop fighting, jadi ada workshop fighting nggak? Nah, terus aku awal-awal belum ketahuan The Sparklingsnya siapa, aku belum tahu, jadi aku latihan sendiri nih. Emang ada tim yang ngajarnya khusus, yang emang biasa ngajar. Terus latihan fisik yang paling digeber, karena kan kalau misalnya syuting kan nggak mungkin sekali take langsung oke kan, ada berbagai angle atau yang lain-lain. Jadi fisik paling pertama, terus pemanasan aja aku udah kayak pengen mati gitu Kak. Kayak aduh nggak kuat banget.
ternyata sesusah ini kita belajar gimana cara jatuh, gimana cara kita nonjok yang benar, gimana cara loncat. Ternyata itu semua tuh ada tekniknya, dan kalau salah tuh bisa fatal. Kayak kaki aku yang ini emang sempat cedera 3 kali. Aku pernah pakai tongkat. Oh my god, kenapa? Karena pas proses lagi latihan mau untuk jatuh atau apa gitu, keseleo gitu? Karena iya, jadi aku tuh salah mendarat lah dibilangnya. Jadi kan kalau loncat tuh ada caranya untuk mendarat yang benar. Nah, aku loncat asal loncat. Jadi kaki yang kiri kayak waktu itu tuh pokoknya aku inget banget rasanya. Jadi pas dia keplitek gitu, lututnya di dalam, terus sakitnya tuh sampai kepala. Makanya kayak aduh. Ditekuk tuh nggak bisa, aku jalan pincang aja sebulan. Sampai sebulan? Berarti stop latihan selama sebulan itu? Stop latihannya selama 2 minggu, terus aku udah mulai membaik, latihan lagi, lama-lama udah biasa lagi, kena lagi, dibawa ke rumah sakit, pakai tongkat, pakai tongkatnya beberapa hari doang, terus sembuh lagi, kena lagi. Akhirnya fisioterapi. Kamu tangguh banget ya, Zar, ya, walaupun udah abis jatuh gitu, latihan lagi, genjot lagi lah ya. Tangguh banget. Karena ini apa, kayak kalau dirasa-rasa tuh malah yang ada pikirannya jadi aduh sakit nih, malah jadi kayak gitu kan. Main over body. Iya. Tapi sekarang udah semakin terbiasa untuk workout persiapan ini ya? Iya, di rumah juga sempat beberapa kali workout, cuman kadang kayak kayaknya lebih seru nonton film deh. Kadang-kadang main gitar, karena kan aku pertama kali main gitar juga. Lebih enak rebahan daripada workout ya, Zar, ya? Karena aku pernah nih kayak setelah sekian lama di rumah, akhirnya kayak mikir aku harus tetap jaga fisik nih. Ya udah nyobain workout. Besoknya turun tangga getar. Jadi paling kayak yang aku lihat itu ininya, sama buat kaki ini, untuk ngebenerin kaki ini kan ada beberapa yang harus dilakuin dari fisioterapis. Kamu kan bilang kalau sebelumnya kamu udah pernah nih melakukan reading, tapi kan kamu sembunyi-sembunyi nih, jangan sampai orang-orang lihat kan. Nah sekarang dengan adanya work from home, terganggu nggak sih proses reading kamu? Awal-awal sih kita semua belum terbiasa, karena kayak harus ngertiin gimana delay-nya, gimana cara kita ngelatih main band barengnya, yang gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya emosinya cukup berat, harus tektokannya harus tatap-tatapan, tapi kita harus baca skrip, jadi kayak bingung gitu. Tapi semakin kesini kita semua semakin terbiasa, dan ternyata seru juga kok. Maksudnya kalau misalnya dari virtual kayak gini, justru kita bisa jadi lebih fokus, karena kayak harus dengerin ini nih gimana nih. Kalau misalnya lagi reading langsung kan bisa aja kita fokus untuk nyatet notes kita sendiri apa gitu. Berarti sekarang pun work from home masih tetap reading ya, walaupun virtual ya kayak kita sekarang gini? Ya, masih tetap reading, jalan reading dari sebelum diumumin sampai sekarang. Emang lumayan intens sih, Kak. Jadi pas dia keplitek gitu, lututnya di dalam, terus sakitnya tuh sampai kepala. Makanya kayak aduh. Ditekuk tuh nggak bisa, aku jalan pincang aja sebulan.